Assalamualaikum sahabat Aceh TV 1. Kali ini kita akan menceritakan tentang kisah masjid tua di Aceh yang tak bisa dirobohkan. Masjid tua ini dahulunya menjadi tempat istirahat serdadu Belanda. Bercak air di dinding tampak kentara. Warna cat terlihat kusam dan mengelupas di beberapa bagian, pertanda usia bangunan itu tak lagi muda. Papan deret ditata tak simetris, mengayomi teras bangunan. Sebuah kubah bertumpang limas dan bawang yang diapit dua kubah limasan berdiri di atasnya. Kubah utama juga berbentuk limas, dihiasi lisplang, kerawang setiap sisinya. Pola lengkungan lisplang berbahan kayu yang menjuntai. Masing-masing kubah memiliki mustaka yang menjulang tanpa hiasan bulan bintang di atasnya. Arsitektur bangunan semakin terlihat indah dengan adanya minaret. Tempat sang muazin menyerukan azan yang berada di sisi kanan atas mihrab. 3 buah ceruk yang merupakan mihrab dibangun permanen. Tengahnya berbentuk undakan tempat khatib berkhutbah. Bangunan semi permanen yang merupakan Masjid Gunung Kling ini didominasi kayu, namun tak rusak dimakan zaman semenjak dibangun pada 1927 silam. Masjid ini dahulu kala menjadi tempat ibadah sekaligus dakwah orang Aceh. Para musafir sering beristirahat di rumah ibadah yang pada masa itu bernama Masjid Nurul Hidayah. Masjid bersejarah ini dibangun secara swadaya atas prakarsa ulama setempat. Desain masjid katanya direplikasi dari Masjid Baitur Rahman yang di Banda Aceh, meski hasilnya tidak mirip. Di antara para ulama yang membangun masjid tersebut adalah Tengku Arsyad dan Tengku Taib. Keduanya bersama rombongan saat itu menuju Kutaraja yang sekarang disebut Banda Aceh untuk melihat langsung dan mempelajari bentuk Masjid Baitur Rahman. Warga masyarakat desa Gunung Kleng, tokoh-tokoh zaman dulu, tengku-tengku atau ulama-ulama zaman dulu yang membangun, sebut kepala desa setempat Zulkifli. Kayu untuk konstruksi masjid adalah kayu ketapang, sementara tiang utama terbuat dari kayu merbau. Bahannya diambil dari desa hutan setempat. Jumlah kubah masjid tersebut sengaja dibangun sebanyak 5 buah, termasuk kubah minaret. 5 kubah tersebut disebut juga tampong limong, merujuk pada hukum Islam, yakni syahadat, salat, zakat, puasa, dan berhaji bagi yang mampu. Setengah bangunan jajar genjang berdinding beton, terbuat dari adonan pasir dan putih telur, dengan ketinggian dari tanah sekitar setengah meter lebih. Selebihnya berdinding papan beratapkan seng. Karamah para ulama yang membangun masjid dipercaya membuat umur bangunan terjaga. Masjid tersebut masih kokoh berdiri meski telah berumur hampir 100 tahun, padahal tidak pernah direnovasi kecuali atapnya. Kalau diminta hujan-hujan, kalau kemarau-kemarau. Zulkifli bercerita soal karamah para ulama yang membangun masjid tersebut. Di depan Masjid Gunung Kling telah dibangun masjid baru yang ukurannya jauh lebih besar. Konon, warga pernah berusaha merobohkan masjid tersebut untuk memperluas bangunan masjid yang baru, namun gagal. Masjid tersebut menjadi sentral peribadatan pada masanya, selain juga menjadi tempat singgah musafir yang datang dari arah selatan Aceh. Belanda pada awalnya menduga masjid tersebut istana kecil. Tak jarang serdadu Belanda dan Jepang saat itu beristirahat di masjid tersebut. Masjid Gunung Kling terletak di pinggiran Jalan Nasional Melaboh Tapak Tuan, atau sekitar 8 km dari pusat kota. Tepatnya di sebelah kanan jembatan, tak jauh dari persimpangan Alu Penyaring menuju kampus Universitas Teguh Umar. Tak ada tanda khusus bahwa masjid tersebut merupakan peninggalan bersejarah, kecuali sebuah plang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjelaskan bahwa masjid tersebut merupakan situs cagar budaya. Masjid ini sejatinya mewakili perkembangan masjid tradisional dari masa ke masa, terutama bentuk atap tumpang dan kubah dengan polesan arsitektur tradisional yang akulturatif antara motif hias lokal dengan ajaran yang Islam. Demikian kisah Masjid Tua Gunung Kling. Semoga dapat menambah pengetahuan dan kita bertemu di video-video berikutnya.